Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Widya Cestiomati dengan NIM E100190288, mahasiswi Fakultas Geografi Universitas Muhammadiyah Surakarta. Nah, di sini saya akan memenuhi tugas mata kuliah Geografi Regional Indonesia mengenai profil kabupaten. Kabupaten yang saya gunakan adalah Kabupaten Blora. Untuk kondisi geografis bisa kita lihat di sini terdapat peta Jawa Tengah dan peta Kabupaten Blora. Wilayah Jawa Tengah. Berdasarkan letak astronomis, Kabupaten Blora berada di antara 111 derajat 16 detik sampai dengan 111 derajat 338 detik bujur timur dan di antara 6 derajat 528 detik sampai dengan 7 derajat 248 detik lintang selatan. Bisa kita lihat batas-batas yang dimiliki Kabupaten Blora, yaitu di sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Grobogan, sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Pati dan Kabupaten Rembang, di sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Ngawi, Provinsi Jawa Timur. Dan terakhir adalah sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Bojonegoro dan Tuban, Provinsi Jawa Timur. Di sini saya hanya menampilkan profil wilayah Jawa Tengah saja karena Blora termasuk dari Jawa Tengah. Dan wilayah Jawa Timur ada di sebelah timur. Sini ya, ini untuk Ngawi dan ini untuk Bojonegoro dan Tuban. Oke, next. Nah, di sini bisa terlihat gambar satelit dari Kabupaten Blora. Kabupaten Blora sendiri merupakan wilayah yang secara geografis di sebelah timur Jawa Tengah yang berbatasan dengan Kabupaten Bojonegoro, Provinsi Jawa Timur. Kabupaten Blora tidak berbatasan dengan pantai dan masih menjadi bagian dari wilayah Pulau Jawa. Posisi kabupaten sendiri berada di rangkaian perbukitan kapur, yakni Pegunungan Kendeng Utara dan Pegunungan Kendeng Selatan, yang sejajar membentang dari barat ke timur. Blora berbatasan dengan Kabupaten Grobogan, Kabupaten Pati, Rembang, dan Ngawi. Letak Kabupaten Blora sebagai pintu masuk jalur alternatif Provinsi Jawa Tengah, wilayah timur, dan titik jenuh perjalanan. Hal ini disebabkan Blora merupakan jalur perbatasan Jawa Tengah dan Jawa Timur. Next. Sini bisa terlihat gambar peta Kabupaten Blora yang saya buat sendiri. Ini merupakan peta administrasi dari Kabupaten Blora. Kabupaten Blora sendiri memiliki 16 kecamatan dengan luas wilayahnya sebesar 1.095.582.074. 195.582.074 km persegi atau 195.582.074 hektar atau bisa dikatakan 5,59% dari luas wilayah provinsi dari Jawa Tengah. Nah, bisa kita lihat Blora itu termasuk kabupaten yang memiliki luas tertinggi di Jawa Tengah selain dari Grobogan. Selanjutnya, jumlah dari penduduk Kabupaten Blora yaitu sebesar 884.033 orang dengan kepadatan penduduknya adalah 458 jiwa per kilometer persegi. Penggunaan lahan terdiri dari lahan sawah atau pertanian, pemukiman, tegal, hutan, dan lahan kosong, dan kebun. Kondisi iklim. Nah, bisa kita lihat dari peta ini kondisi iklim dari Kabupaten Blora. Kondisi iklim sini menyebabkan perbedaan curah hujan yang nyata antara musim penghujan dan kemarau dengan
curah hujan tahunan di Kabupaten Blora yaitu 1.496 mm sampai dengan 2.506 mm. Menurut Oldeman, Kabupaten Blora ini termasuk zona C3 dan D3 yang dicirikan dengan bulan kering 4-6 bulan, yaitu di bulan Mei sampai Oktober bulan, dan bulan basah 4-5 bulan, dari bulan Oktober sampai bulan Maret. Suhu udara rata-rata bulanan ini berkisar antara 26,5 derajat Celcius sampai dengan 28,4 derajat Celcius, dan rata-rata tahunan sebesar 27,5 derajat Celcius. Bisa dikatakan Kabupaten Blora memiliki suhu yang cenderung panas. Oke, selanjutnya suhu permukaan tertinggi dapat dijumpai pada kelas lahan terbangun, di mana lahan terbangun ini merupakan lahan pertanian atau tegalan, sehingga menjadikannya memiliki suhu permukaan yang tinggi. Wilayah yang memiliki suhu tinggi adalah Kecamatan Ngawen, Kunduran, Banjarjo, sedangkan suhu rendahnya ada di Tordanan dan Japah. Bisa kita lihat semakin merah dari wilayah di Kabupaten Blora, yaitu semakin tinggi suhunya. Sini ya. Dan semakin rendah atau lebih ke hijau itu suhunya cenderung menurun atau rendah. Next, kondisi curah hujan di Kabupaten Blora. Rata-rata curah hujan di Kabupaten Blora tercatat sebesar 1.016 mm dengan jumlah hasil hujan sebanyak 68 hari dalam setahun. Hari hujan terbanyak tercatat pada bulan Januari, yaitu sebanyak 14 hari hujan. Adapun ini di tahun 2020 ya. Adapun curah hujan tertinggi tercatat pada bulan Maret, yaitu sebesar 201 mm, dan terendah bulan Juli, yaitu sebesar 0 mm. Kecamatan dengan curah hujan terendah ada di Kradenan dengan curah hujan sebesar 363 mm. Lanjut, untuk topografi, wilayah Kabupaten Blora ini terdiri atas dataran rendah dan perbukitan dengan ketinggian antara 25 sampai 500 meter di atas permukaan laut, dengan ketinggian terendah berada di Kecamatan Cepu dan tertingginya berada di Kecamatan Tordanan. Bentuk topografi wilayah berupa dataran, perbukitan, pegunungan, lembah dan gunung, dengan kemiringan 0% hingga lebih dari 40%, atau bisa dikatakan dari datar hingga sangat curam. Topografi wilayah Kabupaten Blora ini secara umum terbagi menjadi 4 kategori, yaitu yang pertama, 25 sampai 40 meter di atas permukaan laut terdapat di daerah Kunduran, Jati, Radu Blatung, dan Cepu. 40-100 meter di atas permukaan laut terdapat di daerah Kradenan dan Kedung Tuban. Yang ketiga, 100-500 meter itu terdapat di daerah Tordanan, Japah, Ngawen, Tunjungan Bogorjo, Jiken, dan Sambong. Untuk lebih dari 500 meter itu terdapat di daerah Blora sendiri, Jepon, dan Banjarjo, karena di daerah ini terdapat perbukitan atau pegunungan. Oke, lanjutnya nih bisa kita lihat gambar peta topografi. Semakin merah dari wilayah di Kabupaten Blora, maka semakin curam topografinya. Contoh gambar yang saya ambil ini merupakan wilayah perbukitan dari Kabupaten Blora. Ya, bisa lanjut. Untuk kemiringan, berdasarkan kondisi topografi yang demikian, rata-rata ketinggian wilayah Kabupaten Blora ini termasuk berbeda-beda, dengan terendahnya di Kecamatan Cepu yaitu 31 meter dan tertingginya di Japah 280 meter. Sedangkan ditinjau dari kemiringan, wilayah Kabupaten Blora dikelompokkan menjadi 4 kelas, yaitu kelas lereng 1, 2, 3, dan 4. Kemiringannya yang pertama yaitu 0-2% dengan daerah seluas 567,46 km persegi atau 31,7%.
Dan kelarangan kedua itu 2-15% dengan luas 750,30 km persegi atau 41,21%. Yang ketiga, kemiringan 15-40% dengan daerah seluas 500,20 km persegi atau 27,47%. Yang lereng 4 yaitu kemiringan lebih dari 40, yaitu daerah dengan seluas 261 km persegi atau 0,14%. Oke, lanjut untuk geologi. Kabupaten Blora diklasifikasikan menjadi beberapa jenis. Sebenarnya, geologi dari Kabupaten Blora itu terdiri dari berbagai macam jenis. Namun, kali ini saya akan menjelaskan hanya 5 jenis yang dominan atau yang banyak di wilayah Kabupaten Blora. Itu yang pertama ada alluvium dengan jenis yang terdiri atas tanah lempung, lanau pasir, dan kerikil. Ini biasa ada di Kecamatan Kunduran, Banjarrejo, Ngawen, Blora Jati, Randu Blatung, Keradenan, dan Kedung Tuban. Yang kedua, endapan lunak dengan yang terdiri atas pasir dan kolong merat. Wilayahnya yaitu Keradenan. Yang ketiga, formasi Tambak Kromo dengan yang terdiri atas lempung, rapal, dan batu gamping. Wilayahnya yaitu semua kecamatan di Kabupaten Blora kecuali Kecamatan Todanan dan Keradenan. Yang keempat adalah formasi Salerejo. Ini terdiri atas batu lempung dan batu gamping. Wilayah yang termasuk ini yaitu Cepu, Sambong, Jepon, dan Banjarrejo. Formasi kelima adalah formasi Mundu yang terdiri atas tanah napal. Wilayahnya yaitu semua wilayah di Kabupaten Blora kecuali Kedung Tuban dan Cepu. Oke, lanjut. Nah, ini bisa kita lihat dari peta geologi dari Kabupaten Blora. Ini terdiri dari berbagai macam formasi atau bentuk geologi ya. Tapi secara spesifik 5 tadi adalah jenis yang paling banyak ada di Kabupaten Blora. Nih, manfaat geologi, geologi itu juga bermanfaat ya. Ini salah satunya dari 3 formasi. Contohnya dari beberapa formasi. Ini yang pertama dari formasi Buru, Ledok, dan Wonocolo itu menghasilkan minyak dan gas bumi, di mana ditemukan di Blok Cepu atau Kecamatan Cepu. Di tahun 1890 terdapat 648 sumur minyak dan gas, yang mana namun di tahun ini hanya terdapat 112 sumur yang masih aktif dan diproduksi oleh masyarakat sekitar, di mana juga bermanfaat sebagai geowisata karena adanya minyak dan gas bumi ini. Nah, selanjutnya formasi ngerayong yang berupa lempung, pasir kuarsan, napal, dan gamping ini berpotensi sebagai pembawa batu bara, di mana formasi ini apabila dijual dapat dijadikan sebagai bahan-bahan untuk komponen batu bara. Formasi ketiga yaitu formasi Tambak Kromo, di mana formasi lainnya ada Ledok, Salerejo, Karak, dan Paciran Gamping memiliki bentuk unik, di mana memiliki indikasi yang mengarah atau menghasilkan gua-gua yang tersusun secara vertikal dan horizontal. Gua-gua ini digunakan sebagai objek wisata oleh masyarakat sekitar. Nah, contohnya itu ada Gua Terawang, Gua Kidang, dan Gua Sentano. Oke, lanjutnya kondisi geomorfologi. Kabupaten Blora ini termasuk dari wilayah dataran rendah dengan perbukitan antara 25 sampai 500 meter di atas permukaan laut.
ketinggian lebih dari 500 itu berada di Todanan, Jepon, dan Banjarjo. Ini bisa kita lihat semakin gelap wilayah tersebut, maka semakin tinggi. Semakin tinggi wilayahnya. Nah, Pegunungan Kendengan adalah pegunungan yang terkenal akan karsnya dengan bukit bergeronjal. Kemiringan lereng terbagi menjadi 4 kelas yang terletak pada zona antiklinorium, Rembang, Madura. Nah, kondisi tanah di Kabupaten Blora ini terbagi menjadi 3 jenis tanah ya, yaitu 56%-nya tanah grumusol, 39%-nya tanah Mediterranean, 5% tanah aluvial. Yang pertama, tanah aluvial ini terjadi karena endapan vulkanik muda atau agak muda, di mana tanpa perkembangan atau dengan perkembangannya sangat lemah. Sifat fisik dan kimianya beragam dengan warna kelabu dan coklat tua. Produktivitasnya bervariasi dari yang sedang sampai yang tinggi. Jenis tanah ini biasanya digunakan untuk lahan pertanian dan pemukiman. Banyak ada di wilayah Kedung Tuban dan Kecamatan Blora. Yang kedua adalah tanah grumusol. Grumusol ini 56% tadi ya. Berarti ini tanah yang paling banyak berada di Kabupaten Blora. Nah, ini memiliki produktivitas sedang, di mana pemanfaatannya untuk pertanian dan perkebunan. Warnanya yaitu kelabu sampai hitam. Nah, ini banyak dijumpai ini. Tentunya di wilayah pemukiman ada, di pertanian ada, hutan juga ada. Daerah ini bisa dikatakan sebagian dari seluruh wilayah kecamatan yang terdapat di Kabupaten Blora. Ini karena paling dominan, paling banyak ya. Yang ketiga adalah tanah Mediteran, di mana ini 39% dari total tanah yang ada di Blora memiliki tingkat produktivitas sedang sampai tinggi. Pemanfaatannya ini sama halnya dengan tanah grumusol, yaitu digunakan sebagai sawah, tegalan, perkebunan, dan kehutanan. Warna tanah ini adalah merah kecoklatan. Sebagian besar wilayah kecamatan mengandung tanah ini, namun saya lihat hanya beberapa saja ya. Ini ada gambar tanah, ini Mediteran, tanah grumusol yang paling banyak, dan tanah aluvial. Kita lihat, lanjut. Kita lanjut, hidrologi dari Kabupaten Blora. Kabupaten Blora ini termasuk dalam pengelolaan sistem wilayah sungai atau WS, Sungai Bengawan Solo, Lusi, dan Pemali Juwana. Parameter curah hujan yang ada di Kabupaten Blora ini terbagi menjadi 3 periode curah hujan, yaitu musim kemarau, musim penghujan, dan hujan tahunan. Tanah Blora ini merupakan tanah yang mengandung kars, sehingga kandungan air tanahnya hanya sedikit. Namun banyak penelitian yang melihat sungai bawah tanah berada di sepanjang wilayah yang mengandung kars. Ini bisa kita lihat. Ini aliran sungai dari Kabupaten Blora yang berwarna biru. Ini merupakan Sungai Lusi. Daerah sini merupakan Sungai Bengawan Solo, pinggiran ini ya. Oke, lanjut kondisi sosial di Kabupaten Blora. Ini di tahun 2020 total kepadatan dari penduduk Kabupaten Blora sebesar
175 jiwa per kilometer persegi, di mana luas yang dimiliki Kabupaten Blora secara keseluruhan sebesar 1.939,97 km persegi dari total luas kecamatan. Utamanya, kecamatan yang memiliki penduduk paling padat adalah Kota Blora, Ranublatung, dan Cepu. Hal ini dikarenakan wilayah tersebut merupakan pusat pertumbuhan ekonomi dan pusat kegiatan. Kecamatan Ciken memiliki kepadatan 237 jiwa per kilometer persegi, yang mana menjadi kepadatan terendah. Keberadaan yang pelosok dengan kondisi wilayah yang didominasi oleh lahan hutan dan sawah menjadikan daerah Ciken ini memiliki kepadatan terendah. Bisa kita lihat di peta tersebut, semakin merah atau ya semakin merah wilayah, maka semakin tinggi kepadatan yang dimiliki oleh kecamatan tersebut. Ini bisa kita lihat padatannya paling tinggi adalah di Kecamatan Blora dan Kecamatan Cepu. Lanjut untuk grafik piramida penduduk ini bisa kita lihat di sini. Ini grafik piramida berdasarkan usia ya. Nah, berdasarkan usia ini penduduk usia 15 sampai 19 menjadi penduduk produktif, di mana total penduduk laki-laki dan perempuan ini sebanyak 68.364 penduduk. Ini jumlah yang paling banyak dibandingkan dengan jumlah penduduk usia lainnya. Oke, dan yang terendah bisa kita lihat ini berada di usia 70-74 tahun hanya sebesar 10,303 penduduk. Tambah dengan penduduk laki-laki sebesar 909.851. Lanjut, sebaran penduduk menurut wilayah tahun 2020. Nah, ini bisa kita lihat, ini merupakan wilayah pusat yang mana memiliki sebaran tertinggi sebesar 23,13% dan terendahnya berada di sini, Kota Danan dan Japah, yang mana sebarannya hanya sebesar 11,12%. Oke, lanjut. Nah, ini merupakan data penduduk menurut agama dan menurut pendidikan. Ini bisa kita lihat jumlahnya ya. Dari jumlah penduduknya, agama ada Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Dengan jumlah penduduk paling tinggi ada di agama Islam. Nah, ini data penduduk menurut pendidikan, di mana ada SD atau MI, SMP atau MTS, hingga ke perguruan tinggi. Dan yang paling banyak penduduknya adalah berada di tingkat SD atau MI sebesar 65,16. Ini ada jumlah fasilitas peribadatan yang mana Islam menempati posisi tertinggi, dan fasilitas pendidikan SD juga menjadi memiliki termasuk dalam paling tinggi ya di antara dari fasilitas lainnya. Ini jumlah fasilitas kesehatan, terdapat rumah sakit sebesar 4, poliklinik sebesar 18, puskesmas sebesar 26, puskesmas pembantu sebesar 53, apotek sebesar 41. Oke, lanjut. Ini salah ya. Nah, untuk kondisi budaya suku bangsa ini, Kabupaten Blora memiliki dua suku utama, yaitu suku Jawa dan suku Samin. Hampir semua mayoritas penduduknya itu merupakan suku Jawa. Namun, karena perseteruan Belanda pada tahun 1940-an menjadi suku baru muncul, yaitu suku Samin, di mana adat dari pedalaman ini memiliki nilai luhur tersendiri. Yang kedua adalah bahasa. Dari bahasa
Kabupaten Blora memiliki bahasa dialek Blora, di mana dituturkan oleh sebagian penduduk wilayah di Kabupaten Blora. Ciri-ciri dari bahasa ini yaitu penggunaan akhiran leh sebagai penegas di akhir kalimat. Contohnya yaitu jika kita berbicara iyo. Nah, jadi kalau mempertegas iyo leh. Nah, itu contohnya. Terus kesenian tradisional. Nah, budaya di Kabupaten Blora ini termasuk budaya yang beragam di mana berasal dari turun-temurun nenek moyang serta dari kebiasaan masyarakat baru sehingga menjadikannya suatu budaya. Contohnya yaitu ada sekabumi, barongan, wayang kulit, ketoprak, tari tayub, dan lainnya. Nah, ini gambar-gambar ini ada ketoprak, sedekah bumi, wayang kulit, barongan, tari tayub, dan jaranan. Selanjutnya terdapat makanan khas dari Kabupaten Blora, ada soto kletuk, pecel pincuk, sege kobong, lontong tahu, wedang cemohe, dan yang terakhir ada sate kambing Blora. Nah, yang paling khas atau yang terkenal itu ada sate kambing Blora dan soto kletuk. Selanjutnya, kondisi ekonomi dari Kabupaten Blora. Kondisi ekonomi ini paling tinggi dalam 5 tahun terakhir berada di tahun 2017 yang sebesar 82,24%. Nah, distribusi ini yang paling tinggi berada di sektor pertanian, peternakan, kehutanan dan perikanan, dan pertambangan. Di mana bisa dilihat dari grafik yang memiliki tingkat paling tinggi di antara kategori PRDB lainnya. Keunggulan wilayah di Kabupaten Blora ini terbagi menjadi bermacam. Yang pertama ada pertanian. Potensi pertanian ini merupakan salah satu sektor yang memiliki keunggulan komparatif dalam penggerak utama perekonomian di Kabupaten Blora. Komoditas utamanya tidak hanya tanaman pokok seperti padi, kedelai, kacang, dan jagung, tapi juga tanaman palawija. Contohnya ada singkong, tebu, ada juga sukun, dan lainnya. Kabupaten Blora ini juga memproduksi tanaman kebun seperti sayur-sayuran, contohnya yaitu cabai besar, kangkung, terong, timun, dan lainnya. Yang kedua ada peternakan, di mana menurut Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Blora ini peternakannya banyak pada populasi sapi. Bahkan sapi di Kabupaten Blora ini menempati peringkat kedua terbanyak di Indonesia setelah Kabupaten Sumedang Madura. Diketahui bahwa populasi sapi potong di tahun 2020 adalah 260.000 ekor, yang mana naik 20,1% dari tahun sebelumnya. Terdapat hewan ternak lain yang juga dibudidayakan untuk diolah sebagai daging potong atau untuk diimpor adalah kambing. Tapi selain itu, oleh masyarakat Kabupaten Blora sendiri, banyak dari mereka ternak ikan, ada contohnya lele, ternak ayam, kelinci, dan lainnya yang juga bermanfaat. Tapi hanya untuk kehidupan pribadi tanpa ada campur tangan oleh pemerintah. Yang ketiga ada industri dan jasa, di mana industri ini yang paling terkenal adalah industri migas yang berada di Kecamatan Cepu, Kabupaten Blora. Dan ada juga industri rokok. Di Kabupaten Blora sendiri memproduksi rokok, di mana menyediakan bahan-bahan dari rokok itu sendiri. Nah, yang keempat ada pertambangan, di mana beberapa wilayah
masih terdapat tambang, namun pemanfaatan masih dalam kategori kecil, yang mana disebabkan karena cadangan yang semakin menurun menjadikan bahan tambang untuk sedikit dikelola dan hanya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Bisa kita lihat dari peta ini, Kabupaten Blora itu memiliki keunggulan dari tambang yang banyak, namun pemerintah atau peran dari pemerintah itu hanya sangat kecil, sehingga potensi untuk diunggulkan atau dipasarkan hanya kecil kemungkinan. Dan yang terakhir adalah pariwisata, di mana sebenarnya pariwisata di Kabupaten Blora itu cukup banyak, namun saya tampilkan hanya 3 untuk contoh saja. Yang pertama ada lokomotif wisata tersebut, di mana tempat wisata Blora ini menawarkan para wisatawan untuk mengelilingi hutan dengan menggunakan kereta buatan Jerman. Kereta ini sebenarnya sudah ada sejak zaman Belanda, yang mana dulu fungsinya digunakan untuk mengantar kayu jati atau pengusaha atau juga pejabat pemerintah. Yang kedua ada agrowisata Temanjang Blora, di mana ini termasuk wisata alam yang mana menyuguhkan pemandangan hutan jati dan buah-buahan. Dan yang ketiga, Wana Wisata Wanipurna, di mana merupakan salah satu wisata buatan manusia yang populer di Kabupaten Blora. Wisata ini menyediakan permainan, kolam ikan, dan lainnya yang mana bisa uh, di yang mana wisata ini dapat dikunjungi oleh keluarga atau teman-teman. Nah, hanya itu saja dari saya. Sekian, apabila terdapat salah kata, kalimat, dan salah penulisan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.